Hello, good morning everyone. Back with me again in English class. So today we're going to have a discussion about new chapter from chapter 3 about label of product, food, and medicine. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas topik baru mengenai label of product, mengenai food and medicine di dalam makanan dan obat-obatan. So, before we continue our lesson today, let's check and read the vocabularies first. In the left side is the vocabulary and the right side is the meaning in Indonesia. Nah, kita akan membahas vocabulary atau kosakata-kosakata yang bisa kita temukan di pembahasan kali ini. Kita cek terlebih dahulu. Di sebelah kiri ada tabel vocabulary-nya dan sebelah kanan adalah artinya di dalam bahasa Indonesia. So, let's check the vocabularies. The first is product, yaitu produk. The second, ingredient, yaitu bahan atau komposisi. And then direction to use, yaitu petunjuk pemakaian. Direction to store, petunjuk penyimpanan. Expiration date, tanggal kadaluarsa. Nutrition facts, informasi gizi. Serving size, takaran saji. Content or amount per serving, jumlah persajian. Calories from fat, kalori atau energi dari lemak. Saturated fat, lemak jenuh. Total fat, lemak total. Total carbohydrate, karbohidrat total. Dietary fiber, serat makanan. Percent daily values, persen angka kecukupan gizi. Calories diet, kebutuhan kalori atau energi per kilo kalori. Nah, ini adalah vocabulary atau kosakata-kosakata yang akan kita temukan di topik kali ini. Kalian bisa pause video ini dan mengulangi cara baca serta artinya. Alright. So, the first, we will define what is label. So, label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Nah, jadi dikatakan bahwa label adalah sebuah informasi yang biasanya kita dapatkan atau kita temukan di dalam sebuah kemasan produk tertentu. What is purpose of label? Apa sih tujuan dari label di dalam sebuah produk? So, the purpose is to give detailed information about product. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi detail ya, detailed information mengenai produk tertentu. Nah, jadi label mengandung sebuah informasi yang rinci dan detail mengenai sebuah produk. The importance of food and medicine labels for consumers. Nah, jadi apa sih pentingnya label dalam produk makanan atau produk medicine untuk para konsumer? So, let's check for the first is help consumers make informed choices about the food they buy. Nah, jadi yang pertama dikatakan bahwa label itu bisa membantu calon konsumer atau konsumer-konsumer mendapatkan informasi mengenai makanan atau obat-obatan yang mereka pilih atau yang akan mereka konsumsi. The second, help consumers to store and use it safely. Nah, jadi label ini juga katanya bisa membantu konsumer atau calon konsumer untuk menyimpan atau menggunakan makanan atau obat-obat dengan baik dan benar. The third is allows people to plan when they will consume the product. Nah, jadi yang ketiga dikatakan bahwa label ini nantinya akan memberikan petunjuk kepada orang-orang atau kepada calon konsumer kapan mereka baiknya atau kapan mereka akan mengonsumsi food or medicine. And then the next, where we can find label. Di mana sih biasanya kita temukan label di dalam sebuah produk itu? Label is usually found in many products. Nah, jadi label ini bisa ditemukan di banyak sekali produk. Misalnya saja, food atau makanan, drink, minuman, medicine, obat-obatan, kosmetik, produk kecantikan. Nah, kita kali ini akan fokus kepada label of product in food and medicine ya. Now, structure of label. Nah, apa-apa saja sih informasi yang biasanya ditemukan di dalam label sebuah produk makanan dan obat-obatan? Alright, let's see. The first is name of product. Nah, jadi yang pertama adalah nama produk atau barang. The second is content or amount. Yang kedua adalah isi atau jumlah dari produk atau makanan dan obat-obatan tersebut.
The third, yang ketiga, description atau penjelasan seputar produk. The fourth, ingredients atau komposisi. The fifth, nutrition fact atau informasi gizi. The sixth, use atau kegunaan atau indikasi produk. The seventh, direction to use and dosage, yaitu cara menggunakan dan dosisnya. Bagaimana cara menggunakan obat-obatan yang baik dan benar, bagaimana dosisnya untuk dikonsumsi, seperti itu ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut pada contohnya. The next, direction to store atau petunjuk penyimpanan. And the last is expiration date atau tanggal kadaluarsa. Nah, biasanya expiration date ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui kapan baiknya produk itu, obat-obatan itu, atau makanan itu dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsanya. Now, let's jump for the example of label of food. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail struktur atau bagian-bagian dari label of product yang bisa kita temukan di dalam sebuah produk makanan. So, seperti yang kita bahas tadi, ada beberapa struktur ya yang bisa ditemukan di dalam label of product sebagai informasi detail yang bisa membantu konsumer atau calon konsumer. Let's check. For the first is name of product. Nah, ada ya, Lay's. Nama produknya adalah Lay's. Name of product. And the next is description, atau biasanya description ini yang menjelaskan ya produknya itu apa, rasanya apa, dan lain sebagainya. And then ada di sini content atau isinya atau berapa banyak beratnya, biasanya terdapat di sini ya. Untuk makanan ringan biasanya kita temukan di bagian paling bawah dari sebuah produk makanan. And then ada ingredients atau komposisi. Nah, komposisi ini biasanya kita temukan di belakang kemasan dari produk makanan. And then ada nutrition facts ya. Di sini ada informasi mengenai nutrisi apa yang terkandung di dalam makanan tersebut. And then ada expiration date ya. Expiration date-nya itu biasanya kita temukan di kemasan paling depan atau di kemasan belakang. Dan setiap produk seperti makanan dan obat-obatan harus mengandung expiration date atau tanggal kadaluarsa, karena ini sangat penting bagi konsumer atau calon konsumer untuk menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut. Alright, it's example of label of food. Now we'll jump to the example of medicine. Nah, tadi sudah mengenai label of food, sekarang kita mengupas atau membahas label of medicine. Kita bedah satu persatu. The first is name of product. Brand name Children's Rain Relief. Nah, itu nama produknya ya. Di bagian sini itu adalah nama produknya. And the second is ingredients, yaitu komposisi aktif. Nah, di sini kan ada dua komposisi ya. Ingredients. The third, use. Kegunaannya apa? Untuk apa? Fever reducer, pain reliever, yaitu untuk menghilangkan demam atau meringankan sakit demam. Seperti itu ya, menghilangkan sakit, seperti itu. And then the fourth is description atau formnya. Form. Nah, form ini maksudnya bentuk apa? Obatnya itu bentuknya apa? Apakah liquid, cairan, atau tablet? Ya, di sini diterangkan liquid. And then ada ingredients lagi ya. Nah, ingredients di sini berbeda dengan ingredients yang di atas. Ingredients di atas itu adalah ingredients aktif atau komposisi aktif yang terkandung di dalam obat tersebut. Kalau ingredients yang di nomor 5 ini adalah ingredients di mana zat apa yang tidak ada di dalam obat tersebut. Makanya dikatakan bahwa alcohol free, aspirin free, ibuprofen free. Jadi tidak mengandung alkohol, aspirin atau ibuprofen, ya. And then direction to use or serve. Nah, di sini ada petunjuknya bahwa obat ini digunakan untuk anak usia 2 tahun sampai 11 tahun. Ages 2 till 11. And then description, yaitu flavor. Nah, di sini description dari obatnya yaitu rasanya. Rasa apa obatnya? Rasa bubble gum.
bubblegum flavor. Ini dia, ya. And then the 8th is direction to use or serve. Nah, di sini yang ke-8 ada bagaimana cara penggunaan atau cara pengonsumsi obat tersebut diterangkan. Dikatakan di situ 8 mg per setengah sendok teh, yaitu 160 mg per 5 ml. Di situ sudah jelas ya, karena ini nantinya sangat berfungsi sekali bagi para calon konsumer atau konsumer yang hendak mengonsumsi obat-obatan tersebut. And then, content. Nah, konten ini adalah berapa mil isi obat tersebut. Ada berapa mil sih? Di sini ada 118 mil ya. And then tidak lupa ada expiration date. Expiration date ini wajib ada di setiap produk, ya. Alright, jadi kita sudah membahas mengenai label of product, food and medicine. Ya, kita sudah bedah contohnya satu persatu sesuai dengan struktur yang sudah kita bahas. Alright, any questions so far, students? If you have any question, you can contact me directly. Thank you, selamat belajar.